Halo guys, saya Rocky Gunasalani dari Ilmu Keolahragaan dari Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 hal berkaitan dengan komunikasi. Yang pertama adalah sejarah komunikasi, konsep dasar komunikasi, dan tujuan serta manfaat komunikasi. Langsung saja, yang pertama adalah sejarah komunikasi. Di sejarah komunikasi saya akan membahas 2 hal. Yang pertama ada sejarah perkembangan komunikasi manusia dan sejarah perkembangan ilmu komunikasi. Langsung saja, yang pertama adalah sejarah perkembangan komunikasi manusia. Menurut Alfred M. Rogers pada tahun 1986, di dalam bukunya menyebutkan bahwa komunikasi dimulai sejak 53.000 tahun sebelum Masehi. Zaman ini disebut dengan zaman Cro-Magnon. Pada zaman ini, alat komunikasi yang digunakan adalah bahasa. Lalu 13.000 tahun setelahnya, para ilmuwan ahli prasejarah menemukan lukisan-lukisan di dalam dinding gua yang digunakan sebagai alat komunikasi di zaman itu. Nah, menurut Roger sendiri, sejarah perkembangan komunikasi manusia dibagi menjadi 4 era. Yang pertama adalah era komunikasi tulisan, era komunikasi cetakan, era telekomunikasi, dan era komunikasi interaktif. Yang pertama adalah era komunikasi tulisan. Dimulai sejak bangsa Sumeria mengenal tulisan, mereka menulis di lembaran tanah liat, yaitu pada tahun 4000 tahun sebelum Masehi. Yang kedua adalah era komunikasi cetakan. Dimulai sejak Gutenberg menemukan mesin cetak yang pertama. Lalu pada tahun 1833 ditemukannya surat kabar penny purse yang pertama, yaitu The New York Sun. Selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu era telekomunikasi. Dimulai sejak Samuel Morse mengirimkan pesan menggunakan telegraf yang pertama, yaitu pada tahun 1844. Lalu Alexander Graham Bell menemukan pesawat telepon yang pertama, yaitu pada tahun 1876. Lalu dilanjutkan dengan ditemukannya radio pada tahun 1895. Dan pada tahun 1933, RCA di Amerika Serikat mendemonstrasikan televisi yang pertama. Era yang keempat atau era yang terakhir adalah era komunikasi interaktif. Dimulai sejak ditemukannya mainframe komputer oleh para ahli dari Pennsylvania University. Bahasan yang kedua dari sejarah komunikasi adalah sejarah perkembangan ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi ini ilmu komunikasi ini menjadi salah satu disiplin ilmu yang masuk ke dalam ilmu pengetahuan sosial. Sejarah perkembangan ilmu komunikasi dibagi menjadi 4 periode, yang ada periode retorika, periode pertumbuhan, periode konsolidasi, dan periode teknologi komunikasi. Yang pertama adalah periode retorika. Periode retorika diperkirakan sudah ada sejak peradaban Yunani kuno. Pada zaman ini, komunikasi disebut dengan istilah retorik atau retorika. Menurut Aristoteles, komunikasi terdapat 3 unsur yang penting, yaitu ethos, pathos, dan logos. Ethos adalah hal yang berkaitan dengan kredibilitas sumber, pathos adalah hal yang berkaitan dengan perasaan atau emosi, dan logos adalah hal yang menyangkut fakta. Periode yang kedua adalah periode pertumbuhan, terjadi pada tahun 1900 sampai Perang Dunia yang kedua. Nah, di zaman ini ada 3 unsur penting atau ada 3 peristiwa penting yang terjadi. Yang pertama adalah ditemukannya banyak alat telekomunikasi seperti radio, pesawat telepon, televisi, telegraf, dan lain-lain. Yang kedua adalah proses industrialisasi dan modernisasi dari banyak negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat. Yang ketiga adalah pecahnya Perang Dunia yang pertama dan kedua. Periode yang ketiga adalah periode konsolidasi yang terjadi pada
terjadi pada Perang Dunia Kedua sampai tahun 1960-an. Mengapa disebut konsolidasi? Karena di zaman ini perkembangan ilmu komunikasi sudah mencakup berbagai ilmu. Nah, kristalisasi ilmu komunikasi ini dicerminkan dengan beberapa hal. Yang pertama adalah adanya adopsi perbendaharaan istilah-istilah yang digunakan secara seragam. Lalu munculnya buku-buku tentang pengertian dan proses komunikasi. Dan yang terakhir adalah adanya peraturan baku yang membahas dari proses komunikasi. Periode yang terakhir adalah periode teknologi komunikasi, yaitu terjadi sejak tahun 1960 sampai saat ini. Sejak tahun 1960, perkembangan ilmu komunikasi semakin kompleks dan spesial. Hal ini didanai dengan setiap universitas di setiap negara sudah membuka program studi yang berkaitan dengan ilmu komunikasi. Lalu sudah banyak tempat penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan ilmu komunikasi. Bahasan yang kedua adalah konsep dasar dari komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communicatus, yang berarti berbagi atau saling memberi. Menurut Laswell, komunikasi adalah suatu proses yang mencakup who says what in which channel to whom with what effect. Maksudnya apa? Pasti kalian bertanya-tanya. Who atau siapa maksudnya adalah siapa yang mengirim, berbagi informasi atau pengalaman, yang biasa kita sebut dengan komunikator. Yang kedua adalah says what, apa yang dikatakan, maksudnya adalah pesan apa yang disampaikan oleh komunikator kepada penerima, entah verbal, non-verbal, sandi, dan lain-lain. Yang ketiga adalah in which channel, maksudnya menggunakan media apa seorang komunikator untuk menyampaikan pesan kepada penerima. Selanjutnya adalah to whom, pada siapa, maksudnya adalah kepada siapa komunikator mengirim pesan. Yang dimaksud ialah komunikan, sang penerima pesan. Dan terakhir adalah with what effect, maksudnya adalah akibat atau efek apa yang ditimbulkan dari pesan tersebut yang terjadi kepada penerima. Terakhir adalah tentang tujuan dan manfaat dari komunikasi itu sendiri. Ada beberapa tujuan dari komunikasi. Yang pertama adalah to change the attitude. Nah, komunikasi itu tidak semerta-merta hanya untuk menyampaikan pesan, tapi ada maksud tersembunyi, yaitu dari pesan atau informasi yang diterima, maka penerima bisa mengubah sikap yang dia miliki. Yang kedua adalah to change the opinion. Komunikasi yang berhasil adalah komunikasi yang bisa menciptakan pendapat atau opini baru dari penerima. Yang ketiga adalah to change the behavior. Jika sikap sudah berubah, maka perilaku yang dilakukan oleh penerima pasti akan berubah. Dan yang keempat adalah to change society. Diharapkan komunikasi bisa mengubah pandangan secara luas masyarakat. Hal ini biasanya menggunakan media massa. Selanjutnya adalah manfaat apa yang bisa kita dapatkan dari komunikasi. Yang pertama tentunya kita memperoleh informasi, pengetahuan, pengalaman yang baru. Yang kedua, kita lebih
bisa mengenal diri sendiri. Lalu yang terakhir adalah kita lebih bisa bekerja sama dengan orang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.